Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Dan ini melawan sunatullah. Itu melawan sunatullah namanya. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Apa partainya? Siapa presidennya? Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut, bukan sebaliknya air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI space penyerapan airnya kan tidak banyak, jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Hanya orang yang kurang cerdas saja yang mengatakan bahwa air bisa dimasukkan ke dalam bumi, sementara space untuk penyerapan air ke dalam buminya tidak cukup. Dan penyerapan air dari langit ke darat tidak mungkin secepat air yang turun demikian besar dari langit ke darat, sehingga biar bagaimanapun penyerapan air diharapkan untuk bisa mengatasi banjir, maka tidak akan pernah bisa mengatasi banjir itu sendiri. Kenapa? Karena penyerapan air dari tanah dengan curah hujan yang begitu deras tidak sebanding. Maka yang kami ingin sampaikan adalah belajar lebih baik lagi bagaimana mengelola banjir. Jangan cuma dinarasikan saja. Ya, bagaimana mau menjadi pemimpin yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, kalau untuk mengatasi banjir aja harus pakai narasi, negosiasi, dan komunikasi dengan air? Tentu tidak mungkin. Untuk itu, sebaiknya jangan banyak bicara, tapi banyak kerja. Saya kira ibu ini satu-satunya kader Nasdem yang waras dan jujur. Bahkan ibu ini mengatakan secara terang-terangan bahwa hanya orang bodoh yang menerapkan penanganan banjir dengan cara yang seperti yang diterapkan Anies Baswedan ini. Dan juga menyuruh Anies Baswedan belajar lagi bagaimana menangani permasalahan banjir, bagaimana bisa memimpin Indonesia kalau hanya persoalan penanganan banjir saja tidak mampu, yang ada hanya merusak fasilitas umum seperti misalnya jalan yang dilubangi sehingga banyak menimbulkan kerusakan dan tentu mengganggu masyarakat yang beraktivitas pengguna kendaraan roda besar seperti mobil truk misalnya. Banyak kejadian-kejadian yang dimana mereka ini merasa resah dengan kondisi jalan yang dilubangi seperti itu. Hal yang seperti inilah yang bisa menjadi gambaran bahwa orang dari partai pengusungnya saja bisa menilai bahwa kualitas Anies Baswedan ini sangat jauh yang kita harapkan, seperti yang kita harapkan. Bahkan kualitasnya di bawah standar. Terlihat dari rekam jejaknya seperti apa. Anies Baswedan ini cuma bisa merusak tanpa memperbaiki sama sekali. Mau jadi apa negeri ini kalau misalnya negeri ini dipimpin oleh dia? Apalagi bukan hanya persoalan kinerjanya saja, tapi orang-orang yang ada di sekeliling Anies ini adalah orang-orang yang kita tahu sendiri bahwa mereka ini radikal dan intoleran, dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.